sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu perlu, bisa Bapak Ibu download sendiri di Perpusnas untuk pedoman penaksiran harga. Ya, itu ada intermezzo sedikit mungkin buat Bapak Ibu yang memerlukan mungkin. Ayo silakan dilanjut Ibu Terima Ida kasih Yanti. Bu masukannya. Ya. Saya lanjut ke buku keempat, yaitu Fikih Khitbah dan Nikah, pengarang Muhammad Rafat Utsman, kota terbit Depok, penerbit Fatan Media Prima, tahun terbit 2021, ISBN 97860268316 cetakan pertama, berasal dari hadiah, harga 32.000, sebanyak 1 eksemplar. Terus mengenal kepribadian, pengarang Adi Januar, kota terbit Yogyakarta, penerbit Millennial Redress, tahun 2019, tahun terbitnya 2019, ISBN 9786025689314, merupakan cetakan pertama, berasal dari hadiah, seharga 36.250 1 eksemplar. Terus buku Pintar Membuka Peluang Usaha di Desa, pengarang Damar Jati Tengoro, kota terbit Temanggung, penerbit Desa Pustaka Indonesia, tahun terbit 2020, ISBN 9786239022754, merupakan cetakan pertama, berasal dari hadiah, harga Rp40.000, sebanyak 1 eksemplar. Tarian Nusantara, pengarang Nurul Asmi, kota terbit Bandung, penerbit Aulia Publishing, tahun terbit 2017, ISBN 9786021911918, cetakan pertama, berasal dari pembelian, seharga 35.000, sebanyak 4 eksemplar. Buku Pintar Membuka Peluang Usaha di Desa. Itu sama Bu. Ya. Sama ya dengan nomor 6. Oh, di paste tadi ini ya. Tapi kok harganya beda ya Bu? Harganya tadi di paste ini. Harganya lebih murah dari Shopee. Tanpa ongkos kirim. Tanpa ongkir. Jadi lebih murah dia jatuhnya. Teknik Listrik, pengarang K. Suryatmo, kota terbit Jakarta, penerbit PT Bumi Aksara, tahun terbit 2018, ISBN 97952623994, merupakan cetakan pertama, berasal dari pembelian, seharga 100.000, sebanyak 8 eksemplar. Cara cepat merawat dan melatih ayam pelung, pengarang Mehmet M. Thohir AR, kota terbit Jakarta, penerbit Agromedia, tahun terbit 2008. Ini tadi untuk SBN-nya kurang. Kopi. Itu kopi ya, itu sama dengan Tarian Nusantara ya? Iya Bu, ini tadi kurang lengkap datanya dari teman, makanya saya dirui di sini. Merupakan cetakan pertama, berasal dari pembelian, harga 66.000, sebanyak 4 eksemplar. Oke, sebentar Bu. Iya. Udah 10 judul, sebentar. Ada yang mau menanggapi mungkin dari teman-temannya atau dari kelompok lain terkait nomor registrasi dan eksemplar? Coba sebelum turun lagi ke bawah. Ada yang memperhatikan? Ini ada yang unik di sini. Kalau tidak, Bu. Silakan Pak Reza. Itu kalau hadiah sama pembelian itu harganya tetap dicantumkan, Bu? Ya, nah ini kembali Ibu Elvina mungkin akan menanggapi. Karena sudah masuk ke koleksi, itu artinya sudah masuk aset. Pada saat kita masuk aset, itu harus diberi nilai. Berapa aset kita? Nah, koleksi hadiah juga akan
mempunyai nilai. Tandanya dengan memiliki harga. Bagaimana mencari harganya? Tadi Ibu Idayanti sudah menjelaskan, bisa mencari melalui Shopee ya Bu ya, tanpa ongkos kirim. Ya Bu. Atau dengan pedoman yang diterbitkan oleh Perpusnas kalau memang Bapak Ibu nanti berminat silakan. Nah, itu bisa untuk mencari untuk mencoba menaksir harga. Begitu Pak Reza. Jadi tetap harus ada nilainya, harus ada harganya. Demikian untuk harga. Ada yang lain mungkin? Bagaimana Pak? Masih ganjel? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi kami dari Perpusnas juga baru tahun berapa ya penaksiran harga itu. Nah, mungkin 5 tahun ke belakang. Jadi saat itu kami ditanya itu asetnya berapa. Nah, kita tidak bisa menghitung untuk koleksi hadiah. Kan kita banyak juga tuh koleksi-koleksi yang diperoleh dari perpustakaan museum waktu itu. Dan itu tidak ada harganya. Kita tidak bisa. Karena data pengadaan untuk tahun-tahun saat itu kita tidak punya. Nah, cara mencari berapa nilainya, akhirnya kita bekerja sama dengan Departemen Keuangan membuat pedoman penaksiran harga, terutama untuk koleksi-koleksi yang sudah tidak ada lagi di pasaran, yang tidak bisa lagi ditelusur berapa harganya. Sehingga kita membuat penaksiran harga sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Saking perlunya itu, Pak, harga sampai kita buat pedomannya. Gitu, untuk menilai berapa sih kekayaan lembaga kita. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Nah, kalau misalnya tidak, jadi untuk yang belum ada harganya, Bapak Ibu bersiap saja nanti diminta untuk mengetahui berapa harganya. Karena terkait dengan aset ya, asetnya berapa itu dengan menilai semua aset yang dimiliki oleh lembaga. Kembali untuk hal unik yang saya coba perhatikan di sini itu adalah eksemplar. Jadi poin nomor 7 Tarian Nusantara itu asalnya pembelian harga 35, jumlahnya ada 4 eksemplar. Ya. 4 eksemplar berarti ada 4 buku dengan judul Tarian Nusantara. Nah, saya coba di tempat Bapak Ibu, saya coba diskusikan. Di tempat Bapak Ibu, apakah buku dengan judul yang sama sebanyak sekian eksemplar? Lebih dari 1 eksemplar itu memiliki nomor registrasi yang sama. Di sini nomor registrasinya 7. Apakah keempat buku tersebut mempunyai nomor registrasi 7? Atau berurut 7, 8, 9, 10. Jadi setiap buku ada nomor registrasi sendiri. Ayo, bagaimana? Bapak Ibu pernah membuat registrasi kan? Itu registrasinya otomatis by system atau kita sendiri yang membuat nomornya? Dibuat sendiri, Bu. Dibuat sendiri mungkin, Bu. Iya. Kalau manual. Ya. Oh, iya. Ya, jadi pada saat kita buat, misalnya di tempat Bapak Ibu ada yang manual ya, dengan membuat sendiri. Nah, nomor-nomor untuk keempat buku Tarian Nusantara itu, dia nomornya sama, 7 semua, atau berurut? Berurut, Bu. Oke, berarti di sini ada koreksi ya untuk Ibu Idayanti Iya, ya. berurut. Siap, Bu, siap, Bu. Ya, berarti Ibu bisa urutkan ke bawah tuh nantinya ya. Tetap dibuatkan ke bawahnya itu nyelip diinsert tiga apa ya? 3 nomor mungkin ya. Sehingga untuk buku Tarian Nusantara itu nomornya nomor 7, nomor 8, nomor 9 dan nomor 10. Iya. Ya, karena ada 4 eksemplar. Oh, berarti yang contoh ini yang kayak pembelian 8 Ibu, berarti nomornya berurut ya untuk registernya. Iya, karena register.
Ya, karena kan satu nomor satu Iya. eksemplar, satu nomor, bukan Kan seperti itu ya, Bu ya? menandakan jumlah buku. Mm-mm. Kalau menurut saya, eh kalau misalkan 8 itu, misalkan 1 sampai 4 itu menandakan bahwa buku judul itu ada 4. Kalau cuman semua 7 itu kan nanti kita bingung. Ini ada berapa exemplar, ada 4, tapi kok nomornya cuma 1. Begitu mungkin, Bu ya? Iya, karena itu jelas. Sehingga Iya. kita bisa tahu kita koleksinya ada berapa eksemplar sih. Iya, iya, Itu kan termasuk harta juga. Kita punya kekayaan berapa iya. eksemplar buku. Nah, kecuali untuk keragaman judul, nah bisa kita juga sebutkan. Jadi misalnya judulnya hanya 10, tapi karena satu masing-masing judul itu ada 2, nah eksemplarnya bisa 20. Dua. Gitu. Jadi nanti keterangan terakhir pada saat membuat laporan pengadaan, Nomor urutnya sama itu. iya, Nah, judul 10 judul 20 eksemplar seperti Iya. itu. Berarti itu salah semua berarti ya? Atau gimana tuh? Diperbaiki? Gak apa-apa ya Bu ya, perbaiki aja ya. Oh, maaf Bu, saya meluruskan kemungkinan yang nomor sebelah kiri ini, kelompok ini mungkin dibikin berurut ke bawah begitu. Jadi Iya. mereka tidak berdasarkan dengan eksemplar. Jadi bikin nomor menurut begitu urut ya. Maksudnya 7 nomor urut. Nomor urut Ya nggak apa-apa. ini bukan nomor urut buku, bukan Ya, nomor nomor urut ya. buku dan nomor registrasi. Ya memang Iya, nggak iya. berjalan seiringan memang kalau kayak gini nggak masalah. Kalau misalkan mau itu bisa dibikin lagi satu kolomnya. Oh iya, ini ada nomor registrasi ya. Oh iya, cocok. Berarti di sini nomor. Iya, cocok. Sudah cocok di sini sebelah kiri nomornya, nomor registrasi. Nah, ini nomor registrasi yang ya ini. Oh, ini tadi baru dibikin, Bu ya? Iya. Yang nomor registrasi. Oh iya. Cocok nih di sini 789. Tapi kayaknya bukan. Kira Satu di sini harus tersendiri mungkin nomor registrasinya. Jadi kalau nomor ya misalkan buku judul ini dia mulai dari kalau misalkan 4 judul ini ada 1, 2, 3, 4. Mungkin begitu Bu ya. Nggak apa-apa. Izin Bu, Ya silakan Pak. izin. Saya kira untuk nomor registrasinya nggak usah dibuatkan kolom baru, cukup 007 sampai 0011. Jadi di nomor 8 0012 seperti itu kalau saya. Jadi nggak usah dibuatkan lagi ke bawah. Ya, gitu juga nggak apa-apa tuh, betul, Pak Sul. Dan jadi nggak usah rubah semua ya Pak ya. Ya, cukup dengan menambahkan 007 sampai dengan 0011. Di nomor registrasi, jadi hanya cukup menggunakan Ya, satu kolom apa-apa. saja. Silakan Ibu Idayanti dieksekusi usulan dari Pak Sultan Zakir. Oh iya, teman grupnya itulah. Iya, jadi poin 7 itu nomor registrasinya dari 007 sampai 010. Mungkin begitu ya Pak Sultan Zakir ya? Itu juga nggak apa-apa. Nanti Ya, Bu. di keterangannya 4 eksemplar. Jadi Ibu Idayanti tidak perlu berubah urutan nomor urutnya itu. Maaf Ibu, jadi saya tambahkan kolom 1 atau gimana ini Bu? Karena kami tadi ini sesuai dengan format yang ada di itu. Ya, nggak apa-apa. Seperti ini juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah, ya, tapi Ibu kan harus merubah lagi tuh Bu, ke bawah. Itu yang nomor 9. Nah itu kan berarti harus nomor urutnya berarti berubah ya Bu ya. Dari 012 sampai berapa gitu ke bawah. Oh, siap Bu. Jadi format kayak gini enggak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa. Usulan Pak Zakir juga enggak apa-apa. Yang penting memperlihatkan bahwa setiap setiap eksemplar itu memiliki nomor registrasi sendiri. Intinya seperti itu.
kasih Bu masukannya dan teman-teman yang lain. Ya. Ya intinya seperti itu ya Bapak Ibu, ini sudah bagus, nanti tinggal Ibu perbaiki untuk Siap, Bu. di-upload. Seperti juga yang nomor 11 itu ada 8 eksemplar ya. Nah, Siap, Bu. sama. Yang 8 eksemplar pun ini harus diurai. Berarti ada 8 nomor sendiri. Siap Bu, siap Bu. Oke, berarti udah paham ya Bu ya? Siap Bu, insya Allah. Oke, siap. Ini untuk teman-teman Ibu Jayanti, mohon dibantu juga. Takut ibunya bingung. Bergantian, kan ada berapa orang ya Bu? Ada 7 ya? Apa Ya, ada? 7 Bu. Oke, siap. Ya sudah, nanti diperbaiki. Ini ke bawahnya apa lagi Bu? Jadi untuk yang eksemplar nanti bisa disesuaikan dengan nomor registernya. Siap ya, Bu, ya? siap Bu. Oke, ini kelompok 3. Oh iya. Mohon Nah. izin stop share ya Bu. Sebentar. Oh, belum? Sebentar, sedikit lagi. Coba ke bawah lagi, Bu. Maaf. Nah, di bawah ini diberi, di bawah daftar ya, Bu ya. Di bawah daftar itu diberi penjelasan kapan dan di mana, kemudian siapa penyusunnya. Ini kan baru siapa penyusunnya nih. Nah, nanti Ibu tambahkan kapan, misalnya ini ada di, Ibu ada di mana? Di Makassar misalnya. Makassar tanggal sekian. Nah, penyusun siapa? Bapak itu aja tambahannya. Kemudian untuk nomor registrasi menyesuaikan jumlah eksemplar ya, Bu. Siap Bu. Oke. Kayak gini ya Bu? Iya, ya nanti di pojok sebelah kanan ya, Bu ya. Ini kan sebelah kiri. Ini. Nah, nanti sebelah kanannya. Biasalah kalau kita buat laporan seperti apa. Ada tanggal nama tempat, tanggal tahun, terus bawahnya tim penyusun. Ini tim penyusunnya udah ada, berarti tinggal. Oh, siap Bu, siap Bu. Ya. Ya, udah bagus Ibu, tinggal dilengkapi sedikit saja. Nanti Siap Bu, makasih Bu. ya kerjasama dengan teman-temannya aja. Seperti apa. Nah, udah Siap, selesai semua ya? Alhamdulillah. Belum deh. Nilai kelompok 5, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4. Berarti satu lagi tinggal kelompok 2. Silakan Ibu. Kalau sudah cukup nanti tinggal diperbaiki. Bekerja sama dengan teman-temannya ya Bu. Nanti diupload aja hasilnya. Ya Bu, jadi saya stop share ya Bu. Boleh. Ayo kita gantian dengan kelompok 2. Ayo, siapa yang mau naik panggung? Kelompok 2. Kelompok 2 itu tentang seleksi ya? Coba Bu. Bapak dari kelompok 2 ya? Pak Sultan Zakir, silakan Pak. Sudah terlihat Bu? Ayo silakan kelompok 2. Mana? Sudah terlihat Bu? Belum Pak, masih. Belum. Apa ini? File Explorer. Ya, atau mungkin teman-teman yang lain sudah melihat paparan Pak Sultan. Belum ada Pak Sultan, belum Belum Pak, kelihatan. tuh sama Pak seperti saya juga belum lihat. Nah, ini udah. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 2. Pertama-tama kami mohon maaf Bu, karena yang kami kerjakan ini seadanya karena waktu yang tidak bagi saya tidak cukup untuk mengetik semua yang dari teman-teman. Tapi mudah-mudahan yang kami paparkan ini tidak mengurangi substansi dari yang tugas yang diberikan kepada kami. Di kelompok 2 itu kami diberikan tugas untuk memberikan daftar seleksi seperti yang kami munculkan, seperti ada nomor, judul, penulis, ISBN, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, harga satuan, tetap harga. Ini kami dapatkan dari katalog yang ada. Cuma kami ingin sampaikan Bu bahwa kami dari yang kami kerjakan ini hanya kami ambil dari katalog buku dan dari katalog audiovisual dan referensi, karena keterbatasan itu dan untuk mencari di web
memerlukan waktu. Seperti itu. Apa, Pak? Jadi kami sedikit memberikan bahwa untuk kelompok kedua yang kami masukkan ada judul Learning atau Logika Kesulitan Antropologis, penulisnya Suwardi Endra Suara, ISBN 9786232287648, penerbit Geraha Ilmu tahun terbit 2020, jumlah eksemplar 2, harga satuan 121.800, jadi total harganya 243.000. Selanjutnya yang kedua, Journey Home edisi 2, penulisnya Julius Lester, ISBN 97862371107, penerbit Spektrum Nusantara tahun terbit 2019, jumlah eksemplar 1, harga satuan 149.800 dan total harganya 149.800. Selanjutnya yang ketiga di announcer oleh Ibnu Nobel Hafiz, ISBN 9786231071663, penerbit Spektrum Nusantara 2019, jumlah eksemplar 1, harga satuan 159.800 dengan total harga 159.800. Selanjutnya seperti yang ke bawah itu, Bu, mungkin saya bersingkat saja. Namun ada sedikit karena penerbitnya yang dari teman tidak tercantum, jadi saya tidak berani untuk masukkan nanti. Atau itu Pak, Bapak tahunya dari mana itu informasinya? Ini yang administrasi kesehatan masyarakat, katalog yang dikirimkan teman, cuma tidak sempat untuk saya tidak melihat ada penerbitnya, jadi mungkin nanti kami untuk perbaiki lagi. Oh ya. Ya. Semuanya ya kami dapatkan dari katalog. Ada nomor 19 dan 20 ini saya dapatkan di katalog online komunikasi dakwah Profesor Dr. Asep Saiful tadi 978-979-378-81 oleh Siti Osana Rekatama Media tahun terbit 2012, harga 56.100 dengan jumlah eksemplar 1, dan panduan lengkap menyusun SOP dan KPI oleh Fajar Nuraini DF MPSI dengan ISBN 9786232440810, penerbit Kuadran tahun terbit 2020, jumlah eksemplar 1, harga 64.105 dan total harga 64.105. Mohon maaf Bu, hanya 20 cepat saya kami paparkan karena tidak ada keterbatasan waktu. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sebenarnya dalam daftar seleksi itu ada data desiderata, yaitu buku yang tidak bisa dibeli pada tahun ini karena keterbatasan anggaran. Itu mungkin juga sebenarnya ada yang dimasukkan, tapi seperti semoga apa yang menjadi paparan kami tidak mengurangi substansi dari tugas yang diberikan kepada kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saran, sanggahan atau yang lain, kami mohon dari masukan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Sultan Zakir atas paparannya. Bapak berapa orang ya Pak? 9 orang Bu, cuma Banyak. tidak sempat menuliskan Bu. Nanti disusulkan. Kasihan teman-temannya Pak. sudah Ya. sudah sumbang suara, sumbang data tidak tercantum. Oke. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 yang mau menambahkan atau mengomentari, mungkin silakan. Tidak ada, pas aja nih, diterima aja yang disampaikan oleh Pak Sultan Zakir. Oke, saya komentarin sedikit mungkin ya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Ini Ya, untuk ya, ini daftarnya betul, ada kolomnya nomor, judul, penulis, ISBN, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, harga satuan total. Nah, ini kira-kira yang kurang apa nih dari sini? Acuannya adalah lembar pesanan yang tadi di-share di paparan ya Pak ya. Nah, di situ mungkin ada yang belum masuk itu kota terbit. Kota terbit perlu, karena kita akan tahu ini mesennya dari mana sih, dari kota mana gitu.
Karena kota atau lokasi itu menentukan harga. Harga di situ include biaya kirim. Makin jauh lokasinya kan biaya kirimnya mungkin makin tinggi. Kecuali kalau di kota setempat, nah mungkin biaya kirimnya nggak terlalu besar. Jadi nanti ditambahkan penerbit dan kota terbit. Di kota terbitnya belum muncul. Nah ini apalagi nih, penerbitnya aja nggak ada. Jadi kira-kira pesannya kemana gitu kan kita nggak tahu. Ya kecuali mungkin ada yang mau nyumbang ya boleh, tapi tetap diberi keterangan. Jadi kalaupun misalnya di sini belum ada atau tidak jelas, Bapak bisa ditambahkan kurung siku aja. Berarti kurung siku itu perkiraan. Misalnya toko mana gitu. Bapak tidak tahu penerbitnya tapi tahu tokonya di mana, belinya dari mana. Sini diberi aja kurung siku. Ya di mana di tempat di nama penerbitnya. Nah nanti kota terbit tetap dicantumkan ya Pak, jangan sampai tidak karena kita nggak tahu nih mesennya ke kota mana gitu. Apakah perlu biaya yang lebih untuk pengiriman atau malah tanpa biaya kirim? Tuh itu yang pertama. Yang kedua, jadi untuk jumlah eksemplar dengan harga satuan, ya memang ini masih seleksi ya, belum sampai ke pengadaan, jadi nggak terlalu fatal. Kalau misalnya ada salah-salah hitung. Tapi ini untuk bukan menentukan ya, memperkirakan kira-kira dengan ketersediaan anggaran berapa kita bisa beli buku berapa banyak. Nah, buat perkiraan. Nah, untuk itu di nomor berapa ya Pak ya? Nah, di nomor 9. Judulnya Merpati Biru, edisi 2, penulis Ahmad Munif. Dari penerbit Spektrum, eksemplarnya 2. Harganya 129. Oh, udah pas ya, Pak. 129 berarti kalau 2 eksemplar 259.600. Oh iya ya, udah pas. Jadi saya salah lihat kali ya. Sedikit tadi kurang. Ya, intinya seperti itu ya, Pak ya. Jadi jangan sampai ada salah-salah. Ya, udah pas ya. Tadi saya kok salah lihat ya. Ya udah, itu udah pas Pak. Paling nanti di bawah untuk membuat laporan kita akan bisa menjawab seleksi yang sudah kita kumpulkan itu ada berapa judul, berapa eksemplar. Jadi ini total eksemplarnya disebutkan. Nah, nanti terkait dengan pengadaan kira-kira menggunakan anggaran berapa. Ya, jadi total pengadaan total apa? Biaya ya, total harganya juga berapa. Ya, nanti disebutkan juga. Gitu. Ini udah bagus. Alhamdulillah udah paham. Udah bisa diterapkan. Ada kekurangan sedikit di sini. Oh, tadi Bapak sudah menambahkan ada daftar desiderata ya Pak ya? Nah, tapi Harusnya ada daftar desiderata. Tapi ada ya Pak ya? Artinya Belum sempat. namanya juga ditambahkan, jadi memang tidak buat Pak. Dalam desiderata itu memang kita nggak buat. Jadi hanya ngambil daftar yang kemarin tidak sempat diadakan. Jadi itu bisa dimasukkan lagi untuk pengadaan. Jadi bukan seleksi. Mungkin yang bisa ditambahkan di sini Bapak belum menentukan prioritas. Nah, tidak ada di tanda prioritasnya mana yang harus didahulukan di saat anggaran tidak cukup. Nah, ini nggak kelihatan di sini. Itu memang sepele ya, dalam artian nggak penting banget kalau sekarang, tapi akan terlihat penting pada saat anggaran ternyata nggak sesuai. Misalnya ada pemotongan anggaran untuk apa, ada kebijakan dari pusat anggarannya digunakan untuk apa. Mau nggak mau kita kan harus milih nih Pak, dari 20 judul ini kira-kira yang menjadi prioritas yang mana. Nah ini harus bisa ditentukan dari awal. Sehingga pada saat mungkin bisa jadi nanti yang mengerjakan tim lain pada saat anggaran udah turun atau yang mengerjakan teman yang lain, kita bisa menentukan nih dari ke-20 judul ini yang bisa disisihkan atau dimasukkan ke desiderata untuk tahun berikutnya itu yang mana. Ini kira-kira kalau nanti kena pemotongan anggaran, yang diprioritaskan yang mana nih Pak? Bisa nggak di sini? Bisa nggak ditentukan? Apakah dari judul? Apakah dari Mungkin yang harga tidak terlalu tinggi, Bu. Contohnya yang Merpati Biru 1/9 ini mungkin hanya 1. Oh gitu ya. Dari eksemplar mungkin hanya 1. Okay. Yang lagi Kuapayan jika mau ini kan juga tinggi harganya juga kan mungkin hanya 1.
Oke, nah itu perlu disampaikan Pak. Apakah perlu diberi tanda di judulnya dengan cetak tebal atau warna terserah, atau diberi catatan di bawah prioritas dengan harga yang utama tuh yang lebih tinggi mungkin ya. Atau bisa juga prioritas itu yang mengurut dari atas ke bawah diurutkan. Jadi makin atas nanti urutannya bisa jadi urut tuh berdasarkan alfabet judul, bisa juga berdasarkan tingkat prioritas. Jadi makin atas tuh makin penting. Jadi kalaupun nanti pemotongan anggaran, yang atas nggak usah dipotong, nggak usah disisihkan. Ambil aja yang paling bawah, karena yang paling bawah tuh yang paling nggak terlalu urgent gitu. Bisa seperti itu. Nah itu bisa diberi catatan sehingga pada saat nanti kita pengajuan untuk pengadaan, teman-teman di tim pengadaan bisa memperhatikan itu. Diberi catatan di bawahnya catatan misalnya. Urutan ini berdasarkan skala prioritas. Jadi makin atas berarti makin penting gitu kan. Makin ke bawah itu tidak urgent, sehingga pada saat ada kekurangan dana potong aja yang paling bawah, disisihkan untuk desiderata tahun berikutnya. Atau mungkin Bapak bisa cetak tebal, makin yang cetak tebal itu harus diutamakan kan. Pada saat nanti kegiatan sudah anggaran sudah turun, udah kelihatan tuh angkanya berapa, nanti cetak tebal itu dikeluarkan dari daftar karena itu yang utama. Bisa seperti itu teknisnya masing-masing, tapi harus ada catatan bahwa ada yang diprioritaskan di situ. Nah, di sini Bapak belum muncul. Nanti diberi tambahan aja, Pak. Yang diprioritaskan yang mana. Gitu. Itu aja mungkin. Bisa ya, Pak ya? Siap, Bu, siap. Atau Ada sedikit tambahan Ibu. Silakan Ibu, gimana? Mungkin sebaiknya kalau untuk kayak daftar seleksi, mungkin sebaiknya yang kayak Ibu sebutkan tadi bahwa untuk yang skala prioritas itu di sebelah atas, karena terkadang itu di bidang anggaran kalau anggarannya tidak cukup langsung dia cut saja yang ini ke bawah. Iya, kadang-kadang begitu Bu kalau nggak pakai Iya. tanya-tanya. Makanya sebaiknya kita beri catatan sehingga bagian pemotongan anggaran tuh melihat rambu-rambu dari tim seleksi. Nih loh, kita kasih tanda dong. Jadi pada saat anggaran nggak cukup, yang mana nih yang dipotong gitu. Ya, nanti Bapak beri catatan aja Pak. Apakah mau dicetak tebal, apa mau ditentukan berdasarkan harga? Berarti kalau berdasarkan berarti Bapak nanti ngurutnya pakai harga ya. Nanti di bawah diberi catatan. Urutan. Saya mungkin lebih cetak tebal Bu, karena kemungkinan yang seperti yang 2 eksemplar kalau saya mengurutkan kan kalau agak setengah mati, jadi catatan saya di bawah yang punya 2 eksemplar itu bisa. Iya nggak apa-apa. Jadi kan lebih tahu yang tim seleksi Pak. Makanya jangan sampai tidak diberi tanda sehingga begitu dipotong, kok gitu sih? Itu kan yang penting gitu kan. Nah tim pengadaan nggak tahu, memang mereka juga nggak salah karena nggak ada catatan. Jadi Bapak beri rambu-rambu, beri tanda sehingga tidak ada salah paham. Nah, seperti itu mungkin. Udah nanti tinggal ditutup sama seperti tadi inventarisasi, diberi tempat dan tanggal dan penyusun. Nanti Bapak sebutkan penyusunnya siapa. Nah ini kan masih kosong ya, dilengkapi saja penyusunnya siapa. Oh ya, ditambahkan mungkin Pak untuk ini ada catatannya, ada beberapa ya. Untuk katalog ya, nanti disebutkan Bapak katalog yang digunakan katalog apa? Katalog cetak dengan penerbit apa ya Pak ya, ditambahkan catatannya. Sehingga pada saat kita cross check ya, kita bisa tahu gitu. Ya. Cukup ya Pak ya? Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya terkait sedikit pengalaman Bu, izin. Silakan Bapak. Terkait pengadaan, kan kami biasa sudah buat daftar seleksi, melakukan survei, harga bukunya itu kita sudah patok anggaplah 250.000. Ternyata ketika anggaran keluar di DPA itu harga per buku yang cuma 100.000. Untuk menyikapinya itu bagaimana Bu? Itu real aja sih Pak sebetulnya. Kan namanya ini seleksi ya Pak ya. Ya. Seleksi itu kadang waktu seleksi dengan waktu pengadaannya kadang pendek, kadang lama, malah itu bagus. Biasanya malah ada yang pada saat kita mau jual bukunya udah nggak ada karena kelamaan.
Ada yang kayak gitu. Mau nggak mau kan harus kita mencari gantinya. Tapi kalau misalnya ada buku dengan harga yang di bawahnya, ya kita menyesuaikan dengan realnya di lapangan. Berarti kan kita kelebihan ya. Dan itu kita bisa menyesuaikan dengan penambahan judul baru mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan. Karena ini sudah masuk ke wilayah yang sifatnya teknikal ya, sesuai dengan situasi di lapangan yang bisa jadi tidak sama seperti yang kita rencanakan, yang unpredictable lah ya gitu. Pada saat kita mau beli, barangnya nggak ada. Seringnya sih kalau kami seperti itu ya, karena kelamaan turunnya anggaran sehingga kita udah milih-milih, begitu mau dieksekusi barangnya udah habis. Dan itu yang sering terjadi sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan dari lembaga pemerintah. Karena biasanya pencairan keuangannya agak lama di belakang. Ini kalau sebulan 2 bulan, kadang berbulan-bulan baru keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang harganya lebih murah, malah kita diuntungkan. Jadi sisanya bisa mengadakan untuk judul yang lain atau pengadaan yang lain. Seperti itu mungkin. Ada yang ingin menambahkan, mungkin punya pengalaman yang sama seperti Pak Reza? Kalau kami seringnya malah nggak ada barang Pak, saking lamanya. Nah, sehingga mau nggak mau ya kita pakai sistem hunting itu, cari ke lapangan supaya nggak ada jeda antara milih dan beli. Hunting ke lapangan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ya sudah, itu mah udah jelas. Barang yang kita pilih ada, judul yang kita pilih ada, barangnya juga ada. Nah, itu nggak pakai jeda dan biasanya mengurangi masalah. Walaupun kadang-kadang masalahnya uangnya mana, kan kalau ke lapangan kita harus bawa bekal ya, bawa uang. Lain kalau seleksi kan tanpa biaya pun kita sudah mengumpulkan data. Nah, itulah. Jadi macam-macam ya secara teknis di lapangan itu kita perlu penyesuaian aja sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sehingga memang kita perlu diskusi di sini, berbagi pengalaman dan menyesuaikan untuk mengatasi ya berbagai kendala yang mungkin ada. Ya pasti ada. Seperti itu mungkin untuk seleksi. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari tim 2, kelompok 2. Jadi catatannya sedikit ya Pak ya, Pak Sultan Zakir ya. Sedikit, nanti bisa dilengkapi, baru bisa diupload di Adika. Disusulkan saja. Sudah jam berapa ini ya? Sudah jam 4. Kalau di tempat Bapak, di kami udah jam 2 kurang. Ada yang mau disampaikan? Mungkin, nah alhamdulillah semuanya udah naik panggung, sudah menyampaikan hasil prakteknya. Mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa menjadi bekal dan bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu semua. Ya memang masih jauh dari sempurna, tapi kan kita terbuka peluang untuk terus berdiskusi. Silakan Bapak Ibu menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, bisa lewat nomor saya ya kalau misalnya mau berdiskusi, atau nanti kita ketemu jika Bapak Ibu ke sini atau mungkin saya ke tempat Bapak Ibu, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Demikian mungkin. Ada yang mau ingin disampaikan lagi? Kalau tidak, kita bisa tutup. Karena harusnya sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Belum ya? Jadi semuanya sudah dikerjakan. Nanti hasilnya bisa diupload. Ini untuk tugas kelompok. Ya, di forum praktik. Ya, betul Pak Andi. Ya, jadi semua hasil praktek dari keseluruhan tim ada kelompok 1 sampai kelompok 5 bisa diupload di praktek ya Bu ya. Nah, untuk masing-masing. Stop share Bu. Silakan Pak ya, dengan catatan yang tadi Pak ya, nanti mohon dilengkapi. Untuk tugas personal atau per orang,
kami mohon Bapak Ibu terkait dengan kelompok yang dibentuk tadi, nah dibuatkan sesuai dengan lembaga tempat Bapak Ibu bertugas. Ya, contohnya tadi Ibu Fatimah dari kelompok 1 survei. Nah, Ibu Fatimah bertugasnya di mana? Ibu membuat survei yang dilakukan di tempat Ibu. Sederhana saja. Dasarnya seperti yang tadi nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu buatkan atas nama Ibu. Terus tugas perorangan itu contohnya ya untuk Ibu Fatimah misalnya dari kelompok 1 tentang survei di tempat Ibu. Atau misalnya nih di kelompok 5 tadi Ibu siapa tadi ya? Ibu Ruhaini, saya nih Bu. Ya, Ibu Ruhaini. Nah, Ibu Ruhaini dinas di mana? Nah, Ibu membuat laporan pengadaan dari unit Ibu, kegiatan pengadaan di tempat Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk perorangannya. Nah, untuk yang ada jumlah judul, nah saya nggak minta banyak Bu. Berapa ya? Minimal 5, maksimal 10 deh kalau yang judul ya. Yang terkait kalau judul. Kalau Ibu Ibu Ruhaini kan tadi hanya laporan ya. Laporan mah 1 aja, laporan 1. Jadi untuk teman-teman di kelompok 5 yang membuat laporan pengadaan, 1 laporan saja di unit tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, untuk inventarisasi, seleksi, penyiangan, apalagi sih ya, yang terkait survei, nah itu maksimal 10, nggak usah banyak, 10 minimal 5. Tolong dibuatkan, nah itu diupload atas nama Bapak Ibu. Silakan dikirim maksimal hari Jumat tanggal 8. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Jadi kan tadi teman-teman bareng sama teman-teman nih. Jadi kita sudah ada masukan banyak. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu melakukan sendiri. Sesuai nanti diberi judulnya kegiatan apa di mana gitu di tempat Bapak Ibu bertugas. Nanti di bawahnya tempat, tanggal berapa, penyusunnya Bapak Ibu sendiri. Seperti itu mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk yang perorangan ini Jadi Gimana? yang diupload Ibu bukan yang kerja kelompok tadi Ibu. Ya, yang kerja kelompok tetap masuk Bu sebagai tim ya, sebagai tugas kelompok. Jadi tadi nanti 5 masuk ya Bu ya hari ini ya. Hari ini 5 masuk, saya tunggu sampai ya bolehlah sampai nanti malam boleh masuk. Nah, nanti sisanya yang perorangan kan sudah bisa bercermin dengan hasil tim tadi ya Bu ya. Cuma disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, itu nanti bisa sampai tanggal 8 hari Jumat. Tapi yang tim kalau bisa masuk hari ini ya Bu ya. Bisa seperti itu? Ya, Mohon izin Bu, Silakan. ini kan minimal 5, maksimal 10. Nah, kalau yang kayak contoh tadi, misalnya langsung pengadaan 1 buku 8 eksemplar, itu terhitung nggak buat judul buku yang dihitung? Judul Bu, yang kami lihat judul. Jadi judulnya itu minimal 5, maksimal 10. Kalau eksemplar ya terserah Ibu, mau lebih dari itu ya nggak apa-apa. Siap Bu. Demikian. Jadi yang tadi sudah aja nggak usah ditambahkan judul dan berapanya, sudah nggak apa-apa. Yang penting tadi ada yang harus dimasukkan dan dilengkapi. Jadi poin-poin yang menjadi catatan saja yang diperhatikan. Silahkan diupload. Nah nanti untuk yang sendiri, yang perorangan, nah bisa menyesuaikan dengan hasil tim tadi. Jumlahnya yang tadi sebutkan ya, minimal 5, maksimal 10. Boleh lebih nggak apa-apa kalau misalnya suka ya. Nggak apa-apa malah nanti jumlahnya jadi banyak. Tapi tidak boleh kurang dari 5. izin Bu, format yang perorangan ini PDF kah atau tetap PowerPoint? PowerPoint boleh, PDF boleh. Atau Baik. Word juga boleh, Excel boleh. Silakan yang penting ada ya Pak yang dimasukkan karena kita bisa menerima berbagai format. Itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Izin Bu, saya Bu. Silakan Bu. Terkait dengan ini tugas hari ini, kalau dimasukkan ke dalam angka kredit mungkin istilahnya kalau
kita buat dalam bentuk tim survei juga di kantor, itu bisa semuanya dapat yang dalam tim itu angka kreditnya, Bu? Bisa, tapi jangan disebutkan tugas diklat. Gitu. Karena untuk diklat itu sudah punya ada ini kan rentangnya berapa jam nih. Itu sudah dinilai dalam bentuk sertifikat. Jadi yang dinilai sertifikatnya. Jadi entah itu diklat atau kita sekolah. Jadi tugas-tugas yang kita lakukan selama masa pendidikan itu tidak bisa dinilai. Jadi kalau misalnya mau ibu mengajukan itu kegiatan terpisah dari diklat. Saja memang ibu melakukan kegiatan itu, tapi di luar diklat ya. Dan waktunya jangan selama waktu diklat, karena nanti akan diperhatikan itu. Tidak akan dinilai. Karena selama waktu diklat yang dinilai adalah sertifikat diklatnya. Rentangnya itu tidak boleh diisi oleh kegiatan-kegiatan lain. Dan kalaupun ada kegiatan lain itu tidak akan dinilai. Gitu. Jadi selama proses diklat ini, kalau seandainya kami ini ada tugas yang lain dari pimpinan, itu tidak dapat penilaian ya? Tidak bisa. Memang, jadi kalau misalnya memang ada tugas, sebaiknya di luar sebelum atau setelah diklat. Baru itu bisa dinilai. Karena selama diklat yang dinilai adalah sertifikatnya. Jadi memang kita diberi tugas. Diklat ini semacam tugas ya. Jadi pada saat kita melaksanakan tugas diklat, sebaiknya memang kita tidak dibebankan tugas-tugas yang lain. Walaupun kenyataannya tetap aja ada yang diberi tugas oleh pimpinan ya. Gitu. Seharusnya kita makanya pada saat kita mengikuti diklat kita perlu surat rekomendasi dari pimpinan. Jadi sebetulnya tim Pusdiklat boleh menyatakan bahwa peserta ini sedang melakukan diklat. Jadi tugasnya dimundurkan dulu atau dinafikan dulu untuk itu sebetulnya bisa karena Bapak Ibu sudah mendapat rekomendasi untuk mengikuti diklat gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Iya, ada lagi mungkin? Ya, Terus itu yang kelompok tadi Bu, nggak usah diupload atau bagaimana Bu? Maaf Bu, kurang jelas. Gimana Bu? Yang tugas kelompok tadi Bu, tetap diupload ya? Ya, jadi nanti tugas kelompok diuploadnya satu saja. Mewakili teman-teman semua. Jadi nanti ada 5. Ada 5 tugas kelompok yang saya terima. Nah, itu hari ini kalau bisa saya terimanya. Saya tunggu sampai malam. Nah, nanti berikutnya bisa disusulkan tugas masing-masing yang perorangan. Nah, itu saya tunggu sampai tanggal 8 hari Jumat. Jadi rentang waktunya masih lama. Ya, mudah-mudahan setelah diberi bekal hari ini kan pengerjaannya lebih mudah dan sudah paham. Gitu. Sehingga bisa lebih cepat juga. Dan judulnya juga kan nggak banyak Bu ya, cuma berapa tuh maksimal 10 lah. Kalau mau nggak banyak, tapi kalau mau banyak ya silahkan, malah itu lebih baik. Nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan. Ya, seperti itu mungkin. Ada lagi? Berarti sudah paham semua ya Bapak Ibu? Ibu, Silakan. kan kalau misalnya saya upload tadi tugas kelompok di LDK, tugas mandirinya saya upload kemana Ibu? Sama, ke situ juga. Tapi atas nama Ibu ya. Kalau tadi kan atas nama kelompok. Oh, tambah folder begitu ya? Karena Iya. harus di-remove dulu Ibu kalau mau isi lagi enggak ya? Enggak. Dihapus dulu. Enggak. Coba saya nanti perhatikan. Saya mudah-mudahan sih enggak. Karena kan bisa ditambahkan itunya. Apa namanya? Tambah folder ya? Filenya. Bisa. Kayaknya saya tidak Iya. memberi batas berapa maksimal pengiriman deh. Gitu. Yang pasti waktunya sampai tanggal 8. Jadi bisa. Terima kasih. Kan ini mungkin berapa sih file yang mau Bapak Ibu kirim? Bisa lebih dari 2 file kah selain tugas kelompok dan perorangan? Kalau misalnya lebih dari 2 file, nanti kami coba usulkan ke panitia. Tapi kalau misalnya cukup maksimal 2 file kayaknya bisa deh. Gitu, mungkin. Ya, nanti coba Format pengiriman Ibu, Word apa PDF? Kayaknya bebas apa aja, Bu. Bisa semua kayaknya. Siap Ibu, iya.
Ada lagi Izin mungkin? Ibu Dian. Silakan Ibu Idayanti. Ada tadi yang saya lupa tanyakan. Ini kan tadi yang pengadaan 8 eksemplar. Ya. Untuk di keterangannya itu apa masih tetap 8 eksemplar karena saya sudah urai atau gimana Bu? Nggak apa-apa, tetap aja itu kan 8 eksemplar. Nah, berarti Ibu perbaikannya tinggal nomor registrasinya Ibu tambah. Jadi kan nggak cuma satu, Bu. Jadi ada, kalau tadi awalnya misalnya di nomor 11 untuk yang eksemplar pertama, berarti tambah 8. Sehingga di eksemplar terakhir itu nomornya jadi 19 kan, Bu. Karena ditambah 8. Nah, Oh, jadi tapi sih, untuk keterangannya enggak apa-apa ya Bu, tetap 8. ya nggak apa-apa. Nanti yang berubah adalah nomor registrasinya. Jadi yang Siap, Bu. tadinya cuma 1 nomor jadi 9 nomor. Seperti itu. Siap Bu, makasih. Oh, iya. Oke, ada mungkin yang lain lagi? Bapak Ibu silakan. Sudah cukup? Paham ya Bapak Ibu? Kalaupun misalnya ada yang belum jelas, silakan bisa disampaikan ke saya atau ke panitia. Kalau sudah, bisa saya tutup atau masih ada yang mau nambah waktunya? Mudah-mudahan sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bisa saya tutup mungkin ya? Ya Ibu. Oke. Alhamdulillah sesi pembelajaran hari ini berupa praktek pengembangan koleksi perpustakaan sudah kita selesaikan sama-sama. Semoga apa yang kita terima hari ini, apa yang saya sampaikan atau apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu bertugas di mana saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Silaturahmi kita tetap terjalin ya Bapak Ibu ya. Jadi diskusinya tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bapak Ibu. Selamat bertugas, selamat istirahat. Saya Baik, izin live Bapak ya Ibu. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan banyak kredit Selesai ada apa? dari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, yang didapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Aku juga tugas nalina naruh deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perlu kami informasikan, jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir, mengisi kuesioner evaluasi pengajar, mengerjakan tes formatif LDK. Terima kasih. Izin lab ya Bapak Ibu. Siapa yang kumpul itu